wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah karena pada Jumat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidup sehingga kita masih bisa bernafas. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat sehingga kita dapat datang ke masjid ini dan kita tinggalkan semua bentuk aktivitas yang kita lakukan, berbagai kesibukan yang kita lakukan untuk urusan dunia, kita tinggalkan dan kita datang ke masjid dalam memenuhi panggilan Allah, yaitunya menunaikan ibadah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah sampai akhir hayat kita. Karena syukur tidak cukup dengan mengucapkan kata alhamdulillah, tetapi juga diyakini setiap nikmat yang kita terima dari Allah itu datang dari Allah, dan kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Dan yang sangat terpenting adalah kita buktikan dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini, izinkanlah khatib mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya takwa dalam artian kita berupaya untuk melaksanakan semua bentuk perintah Allah dan menjauhi semua bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah,
Pada hari ini kita masih berada di hari Tasyrik, yaitunya tanggal 13 Zulhijjah. Berarti kita masih diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Baru saja kita selesai hari Selasa, kita selesai melaksanakan hari raya Idul Adha, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yang dibuktikan dengan kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Inti dari pelaksanaan ibadah kurban itu adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah dan membuktikan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita berkurban. Karena tidak hanya kita melaksanakan sholat, zakat, puasa saja, tetapi juga kita buktikan ketaatan kita kepada Allah yang dibuktikan dengan berkorban. Mudah-mudahan kepada jemaah, kepada bapak-bapak hadirin, mudah-mudahan kita ibadah yang kita lakukan, kurban yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas karena Allah, dan nantinya dibalas oleh Allah surga Jannatul Na'im indahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kita angkatkan pada khutbah ini adalah ada nanti pertanyaan Allah, 4 pertanyaan Allah di yaumil mahsyar nanti, atau di padang mahsyar. Nah, kenapa ini penting kita sampaikan? Karena kita hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Kapan kita akan pergi? Kapan kita akan dipanggil oleh Allah? Tidak tahu kita kapan. Makanya kita hidup ini ada melalui beberapa alam. Ada namanya alam rahim, alam dunia, dan alam barzakh. Terakhir nanti adalah alam akhirat. Ketika kita masih berada di alam rahim, kita sudah buktikan bahwa Allah itu la ilaha illallah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah, ketika Allah akan meniupkan roh. Maka setiap kita menjawab, apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Wahai ya Allah, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Makanya sampai di dunia, itulah yang diminta oleh Allah. Ketakwaan kita, ibadah kita, pengakuan kita kepada Allah, la ilaha illallah. Inilah yang kita jalankan. Bagi yang menjalankan dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Quran, maka dia akan selamat, baik hidup di dunia ini maupun sampai di akhirat. Tetapi kalau seandainya bertolak belakang dengan perintah Allah yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran, lengah kita, santai-santai saja kita menanggapinya, tidak mau kita beribadah, maka tunggu saja nanti azab Allah di yaumil akhir nanti. Ini alam dunia. Kemudian setelah itu Allah cabut nyawa kita, atau disebut dengan mati. Makanya nanti akan ditempatkan namanya di alam barzakh. Jasad akan kembali kepada tanah, roh akan ditempatkan di alam barzakh. Bagi orang yang taat ibadah, mati dia dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan terbebas dari azab Allah di alam kubur atau di alam barzakh. Bagi orang yang mati dalam keadaan husnul, tadi kalau mati su'ul khatimah, Allah tempatkan dia akan diazab oleh Allah. Kalau mati dia husnul khatimah, akan menerima, tidak diazab oleh Allah. Yang su'ul khatimah akan ditanyai nanti semua bentuk pertanggungjawaban selama hidup di dunia.
mati dia dalam keadaan suul khatimah, terima azab Allah nanti di alam kubur atau di alam barzakh. Inilah yang akan menunggu sampai di kampung akhirat, sampai dunia kiamat. Setelah itu nanti Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar. Selanjutnya ada namanya alam mahsyar atau disebut dengan padang mahsyar. Setelah terjadi kiamat, semua manusia yang hidup mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai yang hidup terakhir, makanya semuanya akan dikumpulkanlah nanti di padang mahsyar, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat di padang mahsyar itu matahari itu sangat dekat, bahkan membayangkan satu jengkal dari jarak kepala manusia. Siapa yang bisa akan membantu di sana? Itulah amal ibadah yang kita lakukan, kita hidup di dunia ini. Maka pada kesempatan itu kata Rasulullah SAW, tidak bisa sedikit pun bergerak kakinya. Tidak bisa sedikit pun bergerak kakinya sebelum Allah menanyai 4 pertanyaan setiap kita. Maka begitu panasnya di padang mahsyar, matahari dekat dengan kepala manusia. Lalu kemudian yang hisab ini belum juga datang dari Allah. Maka datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, mohon doakanlah kepada Allah agar hisab ini segera dilakukan oleh Allah. Apa jawab Adam ketika itu, jemaah? Adam merasa bersalah, Adam merasa berdosa karena dia pernah dahulunya melakukan kesalahan. Makanya dia jawab, wahai hambaku, wahai saudara-saudaraku, aku tidak sanggup berdoa kepada Allah karena aku pernah melakukan salah dan dosa ke Allah. Maka silakanlah kamu coba menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kelompok manusia itu pergi menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam. Di saat itu disampaikanlah oleh kelompok manusia ini, wahai Nuh, tolong segera doakan kepada Allah agar hisab ini segera dilakukan. Maka lalu kemudian Nuh menjawab, wahai saudara-saudaraku semuanya, aku tidak sanggup bermohon berdoa kepada Allah karena aku dulu pernah melakukan kesalahan, yaitunya anak saya tidak mau mengikuti ajaran yang benar. Tidak mampu saya mendidik anak saya. Maka saya tidak sepantas rasanya untuk berdoa kepada Allah. Makanya bermohonlah kalian, berdoalah kepada Allah agar hisab ini segera dilakukan Allah. Mohonkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok manusia itu menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, mohon doakan segera kepada Allah agar hisab ini segera dilakukan Allah. Kenapa itu ditanyakan oleh kelompok manusia? Karena tidak tahan lagi panasnya matahari. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan dengan titik peluh yang berjatuhan ketika itu sampai membasahi sehingga lutut kaki manusia. Begitu panasnya matahari, kemudian tambah dengan bercucuran keringatnya, lalu sampai batas lututnya. Begitu dalam banyaknya jatuh berguguran peluh yang ada pada, keringat yang ada pada manusia. Maka disampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, mohon segera dilakukan hisab kepada Allah. Makanya Muhammad doa kepada Allah, lalu kemudian Allah kabulkan, lalu jadikanlah hisab, dilaksanakan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang lama ketika Allah kumpulkan manusia nanti di padang mahsyar. Makanya apa yang akan ditanyai oleh Allah nanti pada masa itu? Ada 4 pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah kepada setiap insan manusia. Salah satu di antaranya adalah an umurihi fima afnah. Allah tanya nanti kepada kita
umur yang diberikan Allah itu untuk apa? Usia yang diberikan Allah di dunia, hidup di dunia ini digunakan untuk apa? Ada umur yang diberikan Allah kepada manusia usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ataupun sampai 100 tahun, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Makanya setiap kita diberikan usia masih hidup pada saat sekarang ini, jangan kita sampai lalaikan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita melupakan Allah. Kenapa? Setiap orang yang melakukan kesalahan dan banyak dosa yang telah bertebaran di muka bumi Allah, Allah pun akan memberikan ujian. Allah pun akan mendatangkan musibah. Tujuannya untuk apa? Mengingatkan kita kembali kepada Allah. Saat sekarang ini kita masih dilanda oleh COVID-19, pandemi COVID-19. Sudah lebih rasanya 1,5 tahun kita mengalami ini. Bahkan sudah banyak yang menjadi korban jiwa. Ini adalah ujian Allah. Ini adalah peringatan Allah. Kenapa kita katakan demikian? Karena Allah pun jamin dalam ayat lain. Al-A'raf ayat 169, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kata Allah, jikalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Akan Allah datangkan nikmat yang banyak. Musibah akan dijauhkan Allah. Tetapi kalau seandainya tidak mengingkari ayat-ayat Allah, maka pun Allah akan mendatangkan bencana yang besar. Azab Allah sangat pedih. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita jemaah. Semakin Allah uji kita dengan virus corona ini, semakin dekat kita dengan Allah, semakin sadar kita kepada Allah. Jangan malahan semakin Allah uji kita, semakin kita menjauhkan masjid, semakin kita tidak mau beribadah kepada Allah, semakin kita berputus asa kepada Allah. Ustaz, saya sudah mohon doa kepada Allah, sudah berdoa para ustaz, para kiai semuanya sedunia, tapi yang virus corona ini juga tidak mau hilang. Itu belum seberapa lagi Allah uji kita. Nabi Ibrahim saja diuji oleh Allah dengan tidak diberikan anugerah anak oleh Allah, tapi Nabi Ibrahim tetap menghadapi dengan kesabaran. Bahkan sudah usia sampai 100 tahun pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah tidak juga dianugerahkan anak. Kita baru hanya lebih kurang 1,5 tahun diuji oleh Allah dengan virus corona. Seharusnya kita semakin lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, umur kita ini jangan sampai kita sia-siakan. Usia kita yang mesti diberikan nikmat hidup ini oleh Allah, diberikan hidup oleh Allah kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan. Semakin kita mampu untuk berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, tetap kita berlomba-lomba kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah penolong bagi kita nanti untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala, bahwa ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita pelajari, apakah kita amalkan atau tidak. Kita dianjurkan untuk menuntut ilmu.
Kita dianjurkan untuk belajar, memperoleh ilmu dari Al-Quran, baik itu berupa ilmu yang bersifat umum maupun ilmu yang bersifat agama. Setiap ilmu yang kita pelajari tentunya dibuktikan dengan ibadah kita kepada Allah. Kita amalkan ilmu itu. Kita tahu bahwa nantinya akan ada azab Allah bagi orang yang ingkar. Maka kita jauhkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita lakukan ibadah-ibadah. Itu adalah menandakan kita menjadi orang yang memahami ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga adalah wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqah. Bahwa harta yang kita peroleh itu dari mana, kemudian kita belanjakan untuk apa. Apakah harta yang kita peroleh kita cari dari rezeki halalan thayyibah, kemudian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah kita belanjakan di jalan Allah? Mana buktinya kalau kita belanjakan di jalan Allah? Yang akan menolong kita itu mana buktinya nanti? Salah satu di antara harta kita belanjakan di jalan Allah. Kita keluarkan zakat, kita infakkan ke masjid, kita korbankan, kita beli 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, kita korbankan. Inilah harta kita yang akan kita bawa nanti ke kampung akhirat. Tetapi kalau tak digunakan itu, kita belikan tanah ini, kita belikan untuk anak kita mobil segala macamnya, itu tidak akan kita bawa harta itu. Jangan kita menjadi orang yang fikir ketika kita diberikan nikmat rezeki yang banyak oleh Allah, tetapi kita syukuri dengan cara kita belanjakan di jalan Allah, dengan cara berinfak, bersedekah dan mengeluarkan zakat serta berkurban. Ini akan menjadi modal kita nanti di kampung akhirat. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir nanti akan ditanya oleh Allah ketika kita berada di padang mahsyar adalah wa an jismihi fima ablah. Tubuh kita ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Anggota badan kita akan ditanyai oleh Allah. Tangan untuk apa digunakan, mata untuk apa digunakan, kaki untuk apa digunakan, mulut akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya. Seluruh anggota kita akan ditanya oleh Allah. Makanya nanti balasannya, kita bohong bisa di dunia, tapi nanti di padang mahsyar tidak bisa lagi kita bohong. Di dunia kita masih bisa berkilah, tetapi di akhirat nanti tidak bisa. Semua anggota badan ini akan menjadi saksi. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, bermohonlah kita kepada Allah, bertobat kita kepada Allah. Tidak sanggup nanti kita menerima azab Allah, tidak sanggup. Karena dalam hadis Nabi itu banyak mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan dia su'ul khatimah, dalam mati keadaan dia tidak beriman kepada Allah, dalam mati dan keadaan melakukan banyak dosa, tidak pernah taubat ke Allah, nanti dia azab sehingga manusia itu bermohon kepada Allah, ya Allah, pulangkan, kembalikan saya ke dunia ya Allah, agar saya nantinya akan bisa melakukan ketaatan kepadamu. Apa boleh dibuat? Tidak ada artinya. Makanya begitu banyak Allah berikan peringatan-peringatan di dalam Al-Quran supaya kita mau menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amara
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسه بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi kecuali bagi orang-orang yang melaksanakan amal soleh, bagi orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, kecuali bagi orang-orang yang saling menasihati dalam berbuat kebaikan dan saling menasihati dalam berbuat kesabaran. Innallaha wal malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان